Jadi sebenarnya dia ini Kristen ya Prof ya tadinya ya Prof? Kristen dia. Dia Terus masuk Islam. Masuk Islam, tapi sayangnya waktu dia masuk Islam nggak lama malah ditinggal sama suaminya. Akhirnya beliau saat ini single parent ya. Single parent. Roma 12 ayat 17-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sebenarnya dia ini Kristen ya Prof ya tadinya ya Prof? Kristen dia. Dia Terus masuk Islam. Masuk Islam, tapi sayangnya waktu dia masuk Islam nggak lama malah ditinggal sama suaminya. Akhirnya beliau saat ini single parent ya. Single parent. Ini bukan single parent Prof, ini single parents. Mungkin Om Wira tertarik ya kan? Oh iya, emang kukunya agak lain ya Prof ya? Ya kukunya kiri kanan dijepit pintu dulu tak. Oh ya, serius? Itu jadi pendarahan di dalam. Oh. Oh, maka potonglah jari-jari mereka itu. Al-Anfal 12. Ini ada Bang Martin. Coba tanya dulu tak, Bang Martin. Salam, salam. Oh Kristen, salam Bang Martin. Iya, Kristen dong. Ya, tadi itu pas itu Kakak Agatha menjelaskan soal itu. Soal yang dibilang Tuhan tidak kenal. Aku tidak kenal dan apa namanya? Aku membuang kamu, Tuhan membuang. Kan sedikit saya saja ini jemaat awam saya paham betul itu bahwa orang yang jahat sekalipun dia Kristen kalau dia jahat ya Tuhan akan menyatakan bahwa Tuhan tidak kenal dia. Saya jemaat awam loh. Iya dong, makanya orang Kristen itu kalau udah jadi Kristen jangan selingkuh. Jangan bermain gila dengan perempuan lain, jangan ngajarkan yang sesat. Apalagi sama bocil dan anak menantu kan. Iya kan? Jangan nikahin yang beda-beda ini. Jangan laki sama laki dikawinkan. Itu apa-apaan itu Kristen yang melegalkan laki kawin sama laki. Nah, itu ajaran sesat. Kalau ada gereja yang melegalkan laki kawin sama laki, nah itu kata Yesus apa? Aku nggak kenal kau. Kau bukan Kristen. Ngaku-ngaku Kristen itu namanya. Iya gitu. Betul itu. Iya betul itu Kak. Ya, jangan juga jadi orang Kristen itu korup. Jangan juga orang Kristen itu gosip. Nggak boleh. Jangan gosip. Harus menyatakan kebenaran. Jangan suka ngomongin orang. Aduh, ketampar aku. Gitu. Tapi ngomongin kebenaran itu bagus. Ya. Aku mau tanya itu Kak, kemarin kan aku dengar itu soal apa? Ada di hadis itu kayaknya bilang kalau perempuan itu apa? Jangan kau gosip. Aku bilang jangan gosip. Tunggu ada Islamnya dulu. Jangan spill paket kalau apa lagi live. Oke bang. Oke om.
Ya, itu dia. Jangan, di sini dilarang bergosip, udah saya bilang. Ya. Ya betul itu Om Mira, itu betul. Kalau lagi live jangan spill paket. Tuh. Jadi ini ngomongin siapa ini itu? Ngomongin orang Kristen, orang siapa aja. Ya. Kalau ada orang Kristen pun kelakuannya kayak RT 6, jangan bilang Kristen ya. Besok-besok ngaku aja kau ateis. Kak Agatha spill suami, belum ada sayang. Kalau bahas Rifa boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kita jangan mencontoh Rifa itu. Jangan contoh yang kayak Rifa itu kelakuannya, nggak boleh. Itu. Kita lagi nggak ngomongin Rifa, tapi Rifa itu jadi kayak role model gitu, jadi contoh. Jangan dicontoh ya anak-anak gitu. Ya ingat, orang Kristen itu nggak boleh gosip. Paham ya? Gitu. Rifa itu janda juga ya. Aku tanya aja sendiri, jangan ku tanya aku bukan pengasuhnya. Terus kalau bahas Nabi Muhammad gimana Kak? Saya nggak pernah ngebahas Nabi Muhammad. Saya nggak pernah ngebahas dia, kenal aja kagak. Cuman jangan seperti kelakuannya, itu contoh sayang, contoh. Ya. Jangan kita orang Kristen pula ya kan menggauli babu, nggak boleh kayak gitu. Ya, contohnya dia, itu maksudnya. Lu kalau saya mah nggak ngegosip. Tapi itu ada tertulis, saya ngasih tahu anak-anak, ini ada tertulis. Gosip itu kan sesuatu yang nggak ada, diada-adain. Betul nggak, Prof? Betul nggak, Sylvia? Betul. Nah itu, kalau kita nggak gosip, say. Karena itu memang ada. Itu fakta. Kalau gosip itu tuh, kayak mereka tuh gosipin Agatha. Padahal nggak gitu, itu gosip. Kalau Hesti tuh nggak digosipin, emang itu fakta. Rifa itu nggak lagi digosipin, itu fakta. Kok sayang gosip? Fakta sejarah, betul. Gitu. Lu kalau nggak ada data jangan. Mereka itu nggak punya data. Makan dulu kita roti ya. Selain kita makan artos, ya, sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Berarti kita itu harus makan roti dan makan roti hidup. Roti hidup itu adalah Kristus, Sang Injil itu. Gitu. Amin saudara-saudara, ada amin. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh si Agatha itu jerawatan, ya nggak apa-apa, itu bukan gosip. Loh itu fakta. Jerawat. Saya nggak marah untuk itu. Agatha itu mau tekannya kotak, ya itu gosip. Kenapa? Tengok, nggak ada kotak-kotaknya. Emang ini kotak hitam? Oh sampai bayar mahal botox ya, botox rahang, terus masih dibilang kotak, kan nggak ada otak kalian. Kalau botox lo kan pikir ya, masih aja gue dibilang kotak. Gimana kalian bikin kepalaku ini jadi kotak muka aku? Pandai-pandai kalian lah mikir pakai otak kalian. Agatha cantik gosip bukan ya? Enggak lah, fakta itu. Gitu, silakan teman-teman. Room saya ini anti hoax club, nggak bisa. Oh, si Agatha itu matanya minus, nggak apa-apa. Si Agatha itu berotot, loh memang itu. Si Agatha itu kerjanya makan terus kalau live, ya betul. Agathanya skincare-nya mahal. Nah itu, itulah.
Agatha jomblo, hoax. Mana aja bilang sama dong gue jomblo. Nggak ada itu hoax, nggak boleh ya. Apalagi si selangkangan ini, hah? Jadi orang Kristen tuh nggak boleh gosip. Kalau ada yang ngaku-ngaku Kristen tapi dia masih gosip, nah itu nggak betul. Ya jangan. Agatha, I love you. I not love you. Bunda cek kodam dong. Kalau mau cek kodam lempar donat 8 ya sayang ya. Kak Sil, ada yang mau disampaikan Kak Sylvia? Silakan Kak Sylvia. Sebenarnya aku mau bertanya tentang kitab-kitab Gnostik, Kak. Kayak kitabnya Maria Magdalena atau Thomas gitu. Itu kan sering aku lihat di YouTube ya, kalau itu memang betulan para murid yang nulis atau itu orang lain yang buat, Kak, kitab tersebut? Aku bahkan nggak pernah dengar ada kitab Maria. Itu yang nulis, kenapa disebut sebagai Gnostik? Karena yang nulis itu tidak diketahui oleh para murid dari para rasul itu sendiri, Sil. Misalnya ada Injil Thomas, ya kan, yang mengatakan Yesus itu di bawah pohon kurma membuat burung. Nah, sementara Rasul Thomas itu di abad pertama dia udah pergi ke India. Gereja di India tidak ada satupun yang menerima atau pernah mendengar cerita seperti itu, termasuk di gereja-gereja yang lain. Nah, Injil Thomas itu malah muncul jauh setelah zamannya Rasul Thomas, mulai abad keempat, abad kelima. Gitu. Pertama, syaratnya Injil Gnostik itu dia tidak ditulis oleh oleh rasul itu sendiri. Yang kedua, gereja yang didirikan para rasul itu tidak mengenal kitab itu. Yang ketiga, gereja yang jadi komunitas para rasul itu juga nggak mengenal. Gereja India itu di bawah yurisdiksi gereja Syria. Sehingga gereja India itu disebut sebagai gereja Oriental. Nah, gereja-gereja Oriental nggak ada satupun yang pernah tahu cerita itu. Makanya itu disebut sebagai Injil Gnostik. Nah, untuk menanggulangi itu, makanya di abad keempat, gereja sudah mempakemkan kitab apa aja yang kita pegang di dalam Konsili Kartago. Jadi semua kitab yang di luar Konsili Kartago itu nggak kita terima sebagai kitab suci. Gitu. Karena itu bukan tradisi yang diajarin para rasul. Gitu. Baik Prof, makasih ya. Soalnya kan kayak aku sering kali dengar-dengar kayak gitu dan buktinya itu kayak lain. Masa para rasul kan di abad pertama, sedangkan kitab-kitab itu munculnya udah lama kemudian dan kayak ditulis dan ada yang kayak nerima dan ada pengajarannya kan, Gnosticism itu. Jadi aneh aja. Oke. Iya, ditambah Itu lagi ya. kan dari situ mereka percaya kalau Maria Magdalena itu menikahi Tuhan Yesus kan, dari kitab itu. Maria Magdalena menikahi Yesus itu kitab bukan, sepertinya itu kitabnya baru-baru itu yang orang Australia itu. Nggak ada sih. Itu yang Midras-Midrasan itu kan? Midras juga nggak ada. Bahkan yang paling Apa namanya yang paling pertama nulis itu mungkin siapa yang nulis ini? Yang nulis buku filmnya Tom Hanks itu siapa? Da Vinci Code, ya, Dan Brown kalau nggak salah. Itu yang nulis. Kemarin yang datang ke room saya itu namanya Misnah lah kalau nggak salah, kitab Misnah itu. Ada kemarin. Oh, Misnah itu kitab ini, tradisi lisan yang ditulis namanya Misnah. Taurat itu kan mereka orang Yahudi punya 2 Taurat ya. Ini Yahudi abal-abal ya, bukan Yahudi zaman Yahudi yang bener ya. Yahudi abal-abal itu punya 2 kitab Taurat. Kitab tertulis sama kitab lisan. Tapi dengan botolnya mereka mengatakan bahwa kitab lisan itu juga ditulis. Nah, Taurat yang tertulis itu namanya Misnah. Gitu. Nah, Taurat yang tertulis namanya Misnah itu sudah ditulis
diterjemahkan lagi sama mereka. Itu bukti kebotolan mereka lagi ya. Bukti kebohongan ya. Bahasa sekarangnya itu cocok logi. Nah, komentar dari Mishnah itu namanya Talmud. Gitu. Nah, orang Kristen nggak perlu percaya sama itu karena itu semua kitab sampah. Itu semua kitab sampah yang nggak ada kebenarannya. Semuanya isinya cocok logi dong. Cocok logi tok. Nah, sementara kita itu sudah cukup bangga, kita pakai perjanjian baru, itu ditulis semuanya abad 1. Bahkan tadi kitab Gnostik itu nggak ada yang pernah ditulis di abad 1, semuanya setelah abad 1. Nah, orang Kristen pakai kitab abad 1 ya. Terus yang nyerang siapa? Islam nyerang, Yahudi abal-abal nyerang, Samaritan nyerang, agnostik nyerang, ateis nyerang, pagan nyerang, semua nyerang. Tapi orang Yahudi kalau diserang itu hancur. Karena apa? Karena kitab mereka semua itu juga nggak ada yang abad 1 kitab mereka. Kita pakai perjanjian baru ya. Orang Yahudi sebetulnya sudah punya kitab perjanjian baru mereka sendiri. Itulah yang namanya Mishnah, Midrash, Talmud, Targum. Itu perjanjian baru mereka. Gitu. Tapi kalau diserang, itu yang nulis siapa? Idenya dari mana, terus ditulis dalam bahasa apa, teks aslinya kemana, itu orang Yahudi kelabakan loh itu. Bahkan orang Yahudi nggak bisa jawab, perjanjian lama kalian pakai kitab apa? Nggak punya. Abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, 6, mereka nggak punya kitab. Gitu. Jadi kalau udah pernah nanya sama Billy, Yahudi? Udah, dia nggak tahu jawabannya apa. Kalau ditanya abad 1, 2, 3. Jadi dari mana asal buku mereka itu? Mereka bilang rabinya ngingat katanya. Rabinya hanya mengingat. Udah kayak RT sebelah dong, pakai hafalan. Loh, memang kalau di kita jujur ya, Islam ini adalah salah satu agama yang dibuat sama orang-orang Yahudi untuk melawan kekristenan. Karena banyak sekali yang ada di dalam Islam ini memang hasil-hasil dari ajaran-ajaran dongengnya Yahudi. Gitu. Banyak sekali. Salah satunya kita bisa ketemu ya, mengenai nama YHWH. Ya, kita orang Kristen pakai nama YHWH nggak masalah, karena kita mengimani itu sebagai gelar, bukan sebagai nama Allah. Bukan sebagai nama Allah, karena dalam Septuaginta itu nggak ada satu kata YHWH. Nah, di dalam Islam, Muhammad ini kan berafiliasi sama orang Yahudi macam-macam ya. Pernah nggak Muhammad bilang bahwa Tuhannya orang Israel itu atau orang Yahudi itu namanya YHWH? Enggak kan? Oke. Pernah nggak Muhammad bilang ada kitab Talmud? Nggak ada. Nggak ada. Dua hal itu aja, itu kita bisa tahu bahwa tradisi Talmud sama tradisi YHWH itu belum ada di zaman Muhammad. Kalau ada di zaman Muhammad, wah tentu Muhammad akan lebih gencar lagi nyerang Islam. Islam menyembah sosok yang namanya ini, sementara aku meluruskan sosok yang namanya Allah. Mestinya begitu. Betul. Nah, itu bukti bahwa memang orang Yahudi pada zaman itu, di zaman Islam itu nggak sama seperti Yahudi yang sekarang. Jadi agama Yahudi itu juga berubah dari masa ke masa gitu. Ini ada yang bilang ngawur Islam buatan Yahudi katanya. Ya, Islam buatan Yahudi memang betul. Karena kalau kita baca sejarah, Muhammad pertama kali mengklaim dirinya sebagai Mesias. Mengklaim dirinya sebagai Mesias, namun ketahuan makan unta. Itu ada di buku Theophanes the Confessor. Oh? Di situ. Iya? Iya, dia di bukunya Theophanes the Confessor. Aku kan sering buka tuh. Ternyata pada saat awal kenabiannya dia itu mengakui bahwa dia itu Mesias. Tapi ternyata ketahuan makan unta. Yang kedua, di dalam koreksi sejarah antara tiga agama, ingat, kita Ortodoks yang Old Calendar, ya. Kenapa Old Calendar ada? Karena ada New Calendar. Kenapa ada New Calendar? Karena orang Yahudi itu di zaman abad kedua mereka juga udah ngubah kalender mereka.
Mereka nggak mau pakai penanggalan Julian lagi. Nah, kenapa mereka perlu ngubah tanggal? Karena mereka perlu menyamakan Mesias mereka itu lahirnya kapan. Mereka udah nolak Yesus, sehingga penanggalan mereka rubah. Dan pada saat penanggalan mereka rubah, mereka punya standarisasi beberapa Mesias. Salah satunya Simon Bar Kokhba gagal. Mereka rubah lagi tanggalnya. Mereka rubah lagi ke tanggalnya ke Moses of Kretz, gagal. Dia rubah lagi ke Severny, gagal. Pada abad ke 570, mereka rubah juga. Sebelum tahun 570, mereka juga rubah. Ntar aku bukain datanya ya. Mereka rubah tanggalnya, dan ternyata di zaman itu pas banget sama tanggal kemunculan Muhammad. Jadi kalau di Theophanes the Confessor mengatakan Muhammad waktu itu dikatakan sebagai Mesias, benar. Karena ada revisi penanggalan oleh umat Yahudi pada saat itu demi mencari Mesiasnya dia. Orang Yahudi sampai sekarang masih nunggu Mesias. Tapi jangan pikir bahwa Mesiasnya belum datang. Udah berkali-kali tapi gagal. Berarti si Muhammad ini sempat jadi kandidat Mesias mereka gitu? Sempet. Mau aku tunjukin buktinya? Oke, mau Ada. dong. Sambil kita Berarti nunggu bener Islam. ya? Ini bener-bener emang agama bikinan Yahudi ya? Iya, aku bilang itu memang bikinan. Mereka dibuat sama Yahudi, tapi ujung-ujungnya mereka matok Yahudi sendiri. Kenapa? Iya, ngejelekin Yahudi, ya betul. Ya, karena orang-orang Yahudi sendiri nggak percaya sama Muhammad, jadi ya wajar lah. Kayak orang dulu sahabatan, tiba-tiba musuhan, akhirnya jelek-jelekin kan, betul nggak? Betul. Itu biasanya gitu tuh. Oh, pantas ada hadisnya yang mengatakan kayak seperti- andai 10 orang Yahudi mengikutiku ya. Oh, maksud hadis itu itulah ya, Prof ya. Berarti sebenarnya Yahudi dahulu ya yang menunjuk dia sehingga dia itu berpikiran dia itu Mesias gitu ya. Betul. Astaga Tuhan. Coba pikir, Warokah bin Naufal itu katanya orang Nasrani. Tapi Nasrani jenis apa? Ada nggak sih nama orang Kristen namanya Warokah? Kita tahu orang-orang Kristen mula-mula itu namanya pasti berbau-bau Yunani atau Latin. Namanya pasti Justinus, Basilius, Paulus. Ya, laki-laki itu ada usnya plus US, betul. Irenaeus, Polikarpus. Ini tiba-tiba ada namanya Warokah. Loh, apa ini? Ini ya. Oh, pengen dapat barokah mungkin. Semoga Warokah. Mana ya bukunya? Ntar aku sambil buka ya. Kita buka dari 2 sumber. Tunggu 2 menit. Jadi aduh, aku banyak banget catatannya, cuma lupa ya. Nih ya. Ini saya ambil dari buku yang biasa saya buka. Bentar. Kita baca aja dulu. Oke. Ini bukunya judulnya Theophanes the Confessor. Ya, ini kalau ada yang mau juga aku bisa kirim ya, email, WhatsApp atau Telegram. WhatsApp, Prof. Ini di eBay harganya 9 juta. Nah, mending kalian punya PDF-nya ya. Nih. In this year died Muhammad, the leader and the false prophet of the Saracen. Dia adalah pemimpin dan juga nabi palsu dari kelompok Saracen. After appointing his kinsman Abu Bakaros, setelah menunjuk wakilnya Abu Bakaros,
ya. Dan semua merasa ketakutan pada masa kedatangannya. At the beginning of his advent, the misguided Jews membingungkan orang Yahudi yang memikirkan bahwa dia adalah apa? Nih, Mesias. Messiah who is awaited by them, yang telah ditunggu-tunggu oleh mereka. So that some of their leaders join him. Pemimpin-pemimpin orang-orang Arab itu mengikuti si Muhammad tadi, terus menerima ajaran agamanya, while forsaking that of Moses who saw God. Artinya apa tuh, Sil? Berarti setelah menerima Muhammad sebagai Mesias, mereka menolak Tuhan yang dilihat Musa. Iya. Oke. Nih coba. Those who did so were 10 in number, and they remained with him until his murder. Jadi Muhammad juga suka membunuh. Selain suka membunuh, hal kedua yang paling berbahaya, yang paling mengagetkan orang-orang Yahudi tadi, ya. Nih, mana tuh? The Jews. They saw him, Prof. But they saw him eating camel meat. Daging onta. Dia ketahuan makan daging unta. Di Imamat 11, hukum Taurat melarang untuk makan daging unta, tapi Muhammad makan daging unta dan ketangkep basah ini. Yang tangkap ini operasi tangkap tangan ya. But when they saw him, langsung ketangkep tangan nih. Lagi di warung mungkin ya. Lagi di warung ketangkep kan. Dan dikatakan di sini, they realized that he was not the one they thought him to be. Jadi mereka udah nyadar bahwa Muhammad itu bukan yang mereka nanti-nantikan. Astaga. Kedatangannya sebagai Mesias. Dia punya sakit apa? Sakit epilepsi. He was also afflicted with epilepsy. Oke, yang kedua aku mau coba buka dari epilepsi itu penyakit kayak gimana sih, Prof? Ciri-cirinya gitu. Apa epilepsi yang itu gangguan neural, gangguan saraf di mana dia bisa kejang-kejang. Ya. Pernah lihat orang naik ke atas ini terus dia nyerocos terus, di mute nggak mau, ya, nggak mau gantian. Oh itu epilepsi itu tadi barusan ada. Kadang kalau kita buka YouTube ya, misalnya lagu-lagunya kayak DJ Snake, Justin Bieber, Nicki Minaj, itu kan banyak lagu-lagunya yang ada cahaya-cahayanya kan. Biasanya di depan itu ada peringatan, orang yang epilepsi jangan nonton ini. Karena kalau dia dapat suatu stimulus yang mengagetkan, epilepsinya bisa kambuh gitu. Air, bau-bauan, cahaya gitu. Makanya di sini dikatakan setiap kali epilepsinya kambuh, ya. Setiap kali. Prof, ini nanti DM aku ya, aku ya, WhatsApp ya, kirim ya. Boleh. Ya, setiap kali epilepsinya kambuh, dia selalu mengelabui istrinya dengan mengatakan, aku selalu mendapat penglihatan oleh malaikat yang namanya Gabriel. Nah, he tried to deceitfully, berusaha untuk mengelabui istrinya. Istrinya yang namanya di sini Khadijah. Ini buku depannya ya teman-teman ya. Saya tunjukin buku depannya dulu. Ya. Ingat ini yang terbitkan ini bukan Universitas Kaleng-Kaleng nih. Itu yang Prof bacakan tadi itu ya, yang dikirim sama aku ya. Aduh, iya. Gila. Nih, Theophanes the Confessor. Juga ada di WFM ini kalau nggak salah guys. Yang di bawah. Ada ya? Nah ya. Buku ini mahal ya, tapi Anda bisa nyari kok. Saya juga bisa kirimin kalau mau. Nih. Ini kisah gereja dari 284 sampai 813. Ini bukan ceritain Muhammad, ini cerita semua gereja dan kebetulan ada tokoh Muhammad di situ. Saya juga masih punya buku lain lagi. Ada John of Damascus. John of Damascus. Ini sejarah ya, ini fakta ya, catatan gereja ya. Ya. Wah, parah ya Prof ya. Ya, betul.
Mana lagi ya? Duh, aku ada catatan satu lagi, mana ya? Salam, Om Willy. Om Willy. Waduh, thank you Om Willy. Baru masuk udah nge-gift nih. Waduh, Shalom, Om Willy, astaga, aku belum pernah traktir Om Willy, udah pasti ngasih koin loh. Iya. Om Willy kalau udah bisa makan kue tiaw babi, kasih tahu ya biar kita jemput langsung ya. Ada kue tiaw. Emang Bang Meta itu gitu, Om Willy. Aku aja begitu tahu bisa makan babi, aku dijemput makan babi ke Jogja, serius. Aku ditraktir babi tuh, waduh gila, abis-abisan aku sama Bang Meta. Gila. Mantap. Bye, Teman-teman follow Om Willy ya. Follow Om Willy ya teman-teman ya biar bisa buka kamera Om Willy-nya. Iya. Om Willy belum bisa buka kamera ini. Udah gede gitu. Astaga. Oh, Sylvia belum pernah makan. Jemput Bang Meta si Sylvia nih buat makan bipang. Aku pasti yang jauh-jauh juga aku jemput ya. Kemarin sudah makan nama ini ya sama Bang siapa? Ada nggak Bang siapa tuh? Sunan Kaliangker. Nah kemarin kita makan itu di Chinatown. Sebentar aku cari data. Muhammad ya. Itu Om Willy izin follow kata Om Beta itu. Oke, Buka ini. akhirnya itu. Ini ya. Ini bagus nih. Ini detail banget ya. Ini bukan hanya ortodoks ya, tapi ini juga data untuk gereja Protestan maupun Katolik. Ini sangat kritis sekali nih. Ya. Bible.ca ini bagus sekali ya. Anda bisa ngelihat tentang ini salah satu rujukan saya ya. Tentang Masoretic text, error-errornya, perbedaannya gitu. Nah, di sini ada pengklasifikasian antara tentang profesi atau nubuat dari kenabian yang dimana tanggalnya itu kalau menurut teks Septuaginta itu sangat tepat dengan kelahiran Kristus dan penggenapannya tahun 33. Nah, tapi poinnya tadi kita mau berbicara tentang Nabi Muhammad ya. Ini kita agak slow ya karena Nabi Muhammad masih menjadi nabinya Om Willy ya. Sedikit ya Om Willy ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah penghitungan kalender Septuaginta. Ini penghitungan tahun Yobel. Ini tentang Seder Olam. Seder Olam itu adalah kitab yang dipakai di abad 1 akhir oleh muridnya Rabi Akiva. Seder Olam menghasilkan Masoretic text, dan Masoretic text ini punya varian lain yang sebutannya namanya Samaritan text. Ini dipakai oleh orang Samaria. Samaria ya, bukan Samarinda. Nah, ternyata kalau mengikuti penanggalan Septuaginta, lihat ini, kita lihat yang hijau ya. Penanggalan Septuaginta, maka Mesias itu akan pas lahir di tahun 5554. 5554 dari Adam. Sehingga ini sangat tepat sekali Yesus lahir di abad 1. Sesuai kalau pakai Septuaginta.